Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir, bertemu dan berkumpul di majelis yang baik, di tempat yang baik, dan insyaallah mudah-mudahan bersama dengan orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan inventarisasi amal kita masing-masing yang nantinya akan kita bawa tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, tatkala sewaktu-waktu kita diminta untuk kembali ke darul akhirah. Berselawat tentunya kita persembahkan buat Nabi yang agung, uswatun hasanah kita, suri tauladan kehidupan kita, yang pada dirinya kita harapkan di yaumil akhir kelak memberikan syafaat kepada kita semua. Karena kata Allah, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-60, kalau tidak silap, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah, mintalah kamu kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ini salah satu di antara janji-janji Allah kepada kita hambanya. Minta, insyaallah akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian jamaah yang dimuliakan Allah, sudah berapa banyak kita barangkali berdoa, bermunajat, bahkan baru saja tadi kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, malam, bahkan terkadang sepertiga malam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara sekian banyak doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya menurut kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dikabulkan, belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Beberapa waktu yang lalu barangkali saya sudah pernah sampaikan, di antara penyebab doa kita belum, karena doa kita itu barangkali tidak dijawab di dunia, barangkali insyaallah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di antara beberapa faktor yang menyebabkan doa kita belum dijawab oleh Allah, ditunda dulu, dipending dulu. Di antara penyebab doa kita dipending, belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya pertama lisan. Lisan kita kotor, tangan kita kotor. Karena keduanya ini merupakan perangkat kita berdoa. Lisan kita berdoa, tangan kita yang menadahkan. Lisan kita berdoa, tangan kita menadah. Bayangkan, tatkala lisan kita kotor, tangan kita kotor, bagaimana doa kita mau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangankan mau berdoa, bersalam saja orang tak mau kalau tangan kita kotor. Ini dia. Jadi tatkala lisan yang kita gunakan untuk berdoa, tangan yang kita gunakan, yang kita tadahkan tangan untuk berdoa, lisan yang itu pula lah, tangan itu pula yang kita gunakan untuk berdoa.
Ini diantara penyebab kenapa doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali diantara sekian banyak beberapa faktor yang menyebabkan doa kita sampai hari ini tertunda. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara penyebab doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makanan. Ini makanan yang kita makan itu bersumber dari yang haram. Hari ini kalau kita bicara makanan yang haram, barangkali kita menafikan makanan yang haram. Tapi hari ini sebagian besar umat Islam tidak terlepas dari makanan yang haram itu. Kita memang tidak makan khamar, kita barangkali tidak makan yang diharamkan, tapi kita makan uang yang bersumber dari yang haram. Apa itu? Riba. Karena riba itu Bapak Ibu, sekecil-kecil azab doa orang yang memakan makanan riba itu seperti seperti orang yang berhubungan dengan orang tua kandungnya. Itu azab yang paling ringan itu bagi pemakan riba. Seperti berzina berhubungan dengan orang tua, baik itu dengan ibu kandung maupun dengan ayah kandung. Itu azab dosa yang paling kecil dari pemakan riba. Jadi hari ini barangkali sebagian besar di antara kita terjerat dengan dan praktik riba. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak mau ke sana, karena itu sudah saya bicarakan kemarin. Ada beberapa adab yang tata cara yang harus kita perhatikan bagi kita yang ingin berdoa agar doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab, ini tata tertib, tata cara tatkala kita berdoa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama jika kita ingin berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah dengan memuji Allah itu sendiri. Jadi tidak ujung-ujung tatkala kita berdoa, ya Allah bukakan pintu rezeki kepadamu ya Allah. Artinya tatkala kita mau berdoa, kita harus memuji, bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Hari ini berapa banyak orang meminta tapi tak mampu bersyukur. Kita diberikan oleh Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu. Sehingga kita terdorong hamba Allah yang kufur nikmat, tidak terdorong kepada hamba Allah yang abdan syakura. Contoh misalnya, kita hari ini minta sehat misalnya. Kita hari ini minta sehat, ya Allah berikan kepada kami kesehatan. Itu di antara doa kita itu Bapak. Ya Allah berikan kepada kita kesehatan. Allah nanya kepada kita, kau minta sehat itu apa kita dalam keadaan sakit apa? Jadi sehat yang seperti mana lagi yang Allah mau berikan kepada kita? Kita minta sehat, tapi kita tidak sakit. Itu. Yang kedua, kita minta rezeki. Ya Allah berikan kepada kami rezeki, bukakan pintu rezeki ya Allah. Allah nanya, yang kau makan, yang kau pakai itu apa bukan rezeki aku? Oleh karena itu, tatkala kita meminta sesuatu, awali dengan ungkapan rasa syukur yang pertama. Yang kedua, tatkala kita ini ada berdoa, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, awali dengan menyebut asma Allah. Awali dengan menyebut asma Allah. Tatkala kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, awali dengan apa asma Allah yang Maha Pengampun? Ghaffar. Tatkala kita minta rezeki, kita awali dengan asma Allah Ar-Razzaq. Jadi asma-asma Allah itu menjadi salah satu di antara asbab doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita misalnya sebagai contoh, tatkala kita mengajukan permohonan proposal misalnya ke PTP misalnya, kalau tidak ada, kira-kira kalau tidak ada orang dalam, kira-kira proposal kita terjawab atau tidak? Tidak mungkin, susah. Kalau mendapat lambat, kenapa? Karena tidak ada orang dalam. Karena kita tidak kenal dengan orang yang kita ajukan, yang kita tuju. Begitu juga tatkala kita mengajukan proposal ke gubernur misalnya, ke bupati. Kalau tidak kenal kita dengan si bupatinya, si gubernurnya,
meskipun dikabulkan proposal kita tapi lambat. Kenapa? Karena kita tidak kenal dengan orang yang tempat kita meminta. Demikian juga dengan Allah. Tatkala kita tidak kenal dengan Allah, tidak mau menyebut asma Allah, doa kita akan lambat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab atau tata cara dalam berdoa itu pertama tadi dengan menyebut dengan mengawali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berdoa itu alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakaf. Ini ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita mau minta tambah, kita syukuri sesuatu yang sudah Allah berikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, karenanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, "Man lam yaskur qalil lam yaskur katsir," kata Sayyidina Ali. Barang siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah yang kecil sifatnya, maka Allah tidak akan, maka tatkala dia mendapatkan nikmat Allah yang besar, maka dia tidak akan bersyukur. Ini kata Sayyidina Ali, "Man lam yaskur qalil lam yaskur katsir." Seseorang yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah yang kecil, tatkala dia mendapatkan nikmat Allah yang besar, maka dia tidak akan pandai bersyukur. Oleh karena itu, awali dengan ungkapan rasa syukur kita. Kemudian di antara adab tatkala kita berdoa, selain itu semua, jangan pernah lupakan kita berdoa itu mengawali dengan berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu di antara rangkaian adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang berdoa tapi tidak mengawali dengan berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berselawat itu adalah merupakan salah satu cara kita bertawassul, berwasilah kepada baginda Rasulullah. Kenapa? Karena salawat Nabi itu menjadi penghubung, karena Rasulullah itu adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terhalang tatkala sesuatu itu kita persembahkan buat baginda Rasulullah. Kalau kita hari ini selalu pagi, siang, sore, malam bertasbih, beristighfar, tasbih kita, istighfar kita itu untuk diri kita. Beda dengan selawat. Jadi kalau kita berselawat, selawatnya kita itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada alasan Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab, tidak menerima salawat seorang hamba kepada kekasihnya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang berikutnya tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah dengan berselawat. Baik itu mengawali doa dengan berselawat, kemudian mengakhirinya dengan berselawat. Karena kata para ulama, orang yang berdoa tidak berselawat itu adalah orang-orang yang terburu-buru. Jadi kalau kita berdoa, setelah kita pembukaan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, baru dimasukkan dengan doa. Begitu juga dengan penutup, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Jangan ditutup langsung Rabbana atina tanpa menutup doa itu dengan selawat. Ini di antara tata cara atau adab bagi kita yang ingin berdoa kepada Allah, yang menginginkan doa kita diijabah. Karena salawat itu merupakan salah satu bentuk wasilah tawassul kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali mutiara hikmah kita pada pagi hari ini. Insyaallah waktu suruh kita hari ini untuk Bagan Batu 6:18. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita semua, dan khusus untuk bagi pribadi kami sendiri. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.